Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pagi ini kita tetap diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Dan dengan izin serta kehendaknya pula hati kita terpaut dan terpanggil untuk datang ke masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita. Melaksanakan salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan mengikuti pengajian dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap subuh Jumat. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini benar-benar dapat memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Terutama yang terkait dengan masalah-masalah agama, lebih khusus yang terkait dengan masalah-masalah ibadah kita kepada Allah. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar, tanpa ada contoh dari Rasulullah. Semogalah dengan kita sering mengikuti taklim atau pengajian seperti ini, kita dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dua itulah yang menentukan kualitas nilai atau mutu ibadah seseorang di hadapan Allah. Maka ibadah yang kita laksanakan itu ada perintahnya. Kalaupun ada perintahnya, apakah itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan tentu orang-orang yang selalu istiqamah setia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah hingga sampai akhir hayat. Bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Mengawali kajian kita subuh ini, ulun ingin mengemukakan salah satu hadis Rasulullah yang terkait dengan diri kita masing-masing. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini sebetulnya cukup singkat, pendek saja. Barangkali kita sudah sering mendengar hadis ini dan bahkan mungkin ada yang sudah hafal. Hadis itu berbunyi begini. Inna fil jasadi mudghah. Ija salahat salahul jasadu kulluh. Wa ija fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Inna fil jasadi mudghah. Pada jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Ija salahat salahal jasadu kulluh. Bila segumpal daging itu baik, sehat, maka baik pula lah seluruh jasad itu. Wa ija fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu rusak, cacat, maka rusak pula lah seluruh jasad itu. Allah wahyal qalb. Ketahuilah itulah yang dinamakan dengan
qalb, hati. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa hati manusia yang ada dalam jasad kita masing-masing sungguh menentukan baik buruknya jalan hidup kita. Hati atau kalbu di sini bukan dalam pengertian isim benda, liver yang bentuknya seperti amor. Tapi kalb di sini adalah nurani, yang ia bagian dari rohani. Sehingga kita setiap saat itu digerakkan oleh hati nurani. Hati kita nanti menentukan baik atau buruk. Karena hidup ini pilihan. Karena dia pilihan, dia bisa baik, bisa buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan, hamparkan dua jalan. Fujur, keburukan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan rugilah orang yang mengotorinya. Manusia itu selalu tidak luput dari salah dan dosa. Karena itulah maka kita diharuskan berusaha membersihkan diri. Baik secara lahir maupun secara batin. Inilah yang dalam istilah agama disebut dengan tazkiyatun nafs. Membersihkan diri. Mensucikan hati kita. Supaya hati kita ini bersih. Itulah yang dalam istilah Al-Quran kalbun salim. Kalau hadis Rasul ini tadi kita kait dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari tidak ada lagi manfaat. Wala banun, tidak ada manfaat lagi anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang suci. Jadi ini mengingatkan kepada kita, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena itu maka kita diperintahkan untuk selalu membersihkan. Karena kita manusia tidak luput dari khilaf, salah, dan dosa. Tazkiyatun nafsi itu kan ada dua, ada kata tazkiyah dan kata nafs. Tazkiyah itu berasal dari kata zakat. Mensucikan, membersihkan. Maksudnya penyucian jiwa menuju kehidupan spiritual yang lebih puncak. Jadi mensucikan jiwa kita ini menuju kehidupan spiritual kita kepada yang lebih tinggi. Sedangkan nafs itu salah satu organ rohani. Yang nafs itulah nanti yang menggerakkan, yang menginstruksikan, yang memerintahkan kepada anggota jasmani ini untuk melakukan suatu perbuatan.
Bisa perbuatannya itu baik, bisa diperintahkannya kepada perbuatan jahat. Itu nafs. Jadi nafs ini organ rohani yang dia berperan besar di dalam memerintahkan jasad kita ini untuk melakukan satu perbuatan. Bisa baik perbuatan itu, bisa tidak, tergantung nafs tadi. Maka di dalam kajian ini nafs itu dibagi kepada 3. Ada nafs al-mutmainnah, ada nafs al-lawamah, ada nafs al-amaratus. Ada nafsul mutmainnah ini nafsu yang cenderung senang berbuat kebaikan. Tapi nafsu yang ketiga tadi itu senang, gembira kalau berbuat kejahatan. Jadi kalau berhasil menipu orang, senang. Itu nafsu yang jahat. Nah, yang kita tuju adalah nafs al-mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Imam Ghazali mengatakan bahwa tazkiyatun nafs itu adalah pembersihan dari sifat-sifat syaitan. Penyucian jiwa dari sifat-sifat kebuasan. Dan penyucian jiwa dari sifat-sifat kebinatangan. Nah, kalau itu bersih, maka jiwa hati kita menjadi kalbun salim. Jiwa kita menjadi nafsul mutmain. Dan yang inilah nanti yang akan dipanggil oleh Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas dan yang diridhai. Fadkhuli fi ibadi. Mari masuk ke dalam golongan hamba-hamba. Wadkhuli jannati. Mari masuk ke dalam surga. Jadi kalbin salim dan nafsul mutmainnah inilah nanti akan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke surganya. Jannatul Naim. Oleh karena itu maka kita harus mensucikan jiwa ini. Mensucikan hati ini setiap saat. Untuk itu maka ada 3 fase. Ada 3 tahap. Ada 3 langkah yang patut kita lakukan. Pertama, apa yang disebut dengan tatahur. Tahur ini artinya kita mengangkat serta mensucikan jiwa ini dari beragam penyakit-penyakit hati. Karena hati kita ini, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini dibagi kepada 3. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Sehingga kita diperintahkan untuk mengangkat, mensucikan jiwa kita ini dari beragam penyakit hati yang itu bisa menyerang kepada siapa saja. Apa penyakit hati yang harus kita bersihkan supaya hati kita ini betul-betul menjadi hati yang bersih, kalbun salim. Pertama adalah jangan sampai hati kita ini ada keingkaran sedikit pun terhadap Allah. Karena kita setiap saat sudah bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah.
Maka di sini tauhid kita harus bangun 100%. Baik secara uluhiyah maupun secara rububiyah. Secara uluhiyah kita mengakui bahwa Allah lah yang disembah. La ma'budah illallah. Tidak ada sesembah. Tidak ada yang aku ibadati. Kecuali hanya Allah. Secara rububiyah kita mengakui bahwa Allah lah yang menguasai seluruh isi alam. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Allah yang memberi rezeki. Allah yang menyehatkan. Allah yang menyembuhkan penyakit. Semuanya itu terpulang kepada Allah. Allah yang menguasai seluruh isi alam. Tidak ada apa-apanya kita ini. Ini tauhid kita. Qulillahumma malikal mulk. Til mulka man tasya' wa tanji'ul mulka mimman tasya'. Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah wahai Allah Tuhan kami. Kau berikan kekuasaan itu kepada siapa orang yang kau kehendaki. Kau ambil kekuasaan itu kepada siapa orang yang kau kehendaki. Kau berikan kemuliaan kepada siapa yang kau kehendaki. Kau tempatkan kehinaan kepada siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu segala sumber kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkaulah yang menguasai seluruh isi alam. Tidak ada apanya. La haul wala quwata illa billah. Jadi jangan ada kekufuran sedikit pun kepada Allah. Kufur di sini, ingkar di sini tidak berarti lalu tumbang ruat menyembah patung dan berhala. Keyakinan kita terhadap rububiyah Allah yang menyimpang itu berarti ada keingkaran kepada Allah. Jadi kalau kita percaya dengan ayat Allah, tidak ada makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah yang memberikan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa wallahi rizq. Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah lah yang memberinya rezeki. Berarti rezeki itu datangnya dari Allah. Manusia hanya wajib berusaha, tidak wajib berhasil. Artinya kita berusaha, hasilnya tergantung pada. Tentu kita harus memenuhi syarat-syarat pedagang itu. Ya ada makanan yang dijual, ada tempatnya yang nyaman, yang cocok, lahannya dan sebagainya. Sarana dan fasilitas kita usahakan. Tapi tidak boleh menyimpang dari keyakinan tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah yang memberi rezeki. Kalau misalnya membuka toko, jangan kada ingat. Andaki gambar di situ, foto di situ, ikan dihurung-hurang. Gambar siapa? Itu nah, batnya itu nah. Laris bara kalau 3 buncuk ada gambar badannya. Kalau sampean menaruh foto Uma Irama di situ dengan niat sebagai sebuah keindahan, bagus. Allah itu indah dan suka kepada yang indah-indah. Tapi kalau ada niat di situ bahwa dengan foto itu lalu rezeki datang ke sana, nah ini terjadi pergeseran keyakinan. Ini yang saya maksud tadi. Jangan sampai ada hati kita, keyakinan kita, keingkaran terhadap Allah. Dulu orang pernah juga ceritakan di sini. Pernah dulu di televisi. Ada seorang perempuan di Mekah. Orang sedang asik. Sidin tadi menggunting kelambu Ka'bah di patungannya. Kiswah. Bukan kelambu Ka'bah itu gunting tumpul. Apa yang kawa itu? Bukan dal itu.
Apalagi di bawah ularan benangnya itu ada persebarangan kubur penggunting ini. Yang lihat usut punya usut ada orang Indonesia, jangan-jangan Banjaran lah. Ada apa dengan Kalambuk? Itu kalau dapat pas ampik semacam korek api atau semacam api itu, sekarang harganya itu sampai 25 rial. Ulun sendiri pernah menyaksikan itu orang berjual beli. Dan ternyata namanya banyak tuh menukar orang Banjar. Nama jual orang Banjar, menukar orang Banjar. Kalau kaina sampai di Banjar, kalau inya pedagang, masuk ke dalam laci. Itu orang kadang menghorong lagi tuh orang lain tuh kuning itu jadi dikelilingi orang. Keyakinan di situ. Kalau inya pegawai, kalau dia pergi begawi ke kantor, masukkan dalam dompet. Itu karirnya akan cepat naik, tuh pangkatnya akan cepat naik. Keyakinan yang menyimpang. Berarti hatinya sedang sakit. Sakit hatinya. Padahal tadi tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanyalah. Kita hanya wajib berusaha, tapi tidak wajib berusaha yang memberi rezeki. Yakin kita dengan kebesaran Allah. Itu namanya tauhid. Rububiyah kita mak. Dulu orang pernah juga contohkan. Ada orang hendak berusaha si Kolbari. Salah satu hulu sungai. Menukar mobil kol ini. Karena banyak persaingannya ini. Lalu ini diupayakan kayak apa supaya ini kasihnya aja lagi. Aku jah harganya ini kadang menawar lagi nak. Cuma aku minta waktu aja nak setengah hari lagi. Aku hendak membawa mobil ini dulu. Bisa ke Matapura orang membawa, bisa ke Bati-Bati. Maka kenapa aja? Aku hendak melihatkan, minta paksakan kayak apa garang wasinya nih. Dan ada yang tukang tangguh itu. Nang tukang tangguh tentang wasi motor tadi. Bila sampai sudah ke tukang tangguh, ujar nang tukang tangguh. Ini ikam kalau harganya ini jangan menawar lagi. Ini bagus wasinya berarti kamu. Kecuali motor ikam ini hibak hanya orang mencari motor orang lain. Wah, tidak apa dengan wasi. Berarti dia berkeyakinan pada wasi di mobil itu bisa mendatangkan rezeki yang limpah. Dia Jepang nama nampak wasi itu sendirilah. Nemuklah motor sendiri. Berbismillah pun kadanya mau lah. Tapi ada keyakinan pada situ. Ini namanya. Jadi jangan sampai ada sedikit pun berwujud syirik kepada Allah. Kalau kita mau menuju kepada kalbun sakit, karena begitu ada tegipah sedikit-sedikit, biasa mobil ini kan bergerak, mesti ada tegipah. Wah, ini wasinya kada bagus. Ini. Dijual motor itu biar murah. Karena wasinya ada kada bagus. Ada perejekian lagi di sini. Ada keyakinan. Nah, jadi pertama, untuk kita bisa membersihkan ragam penyakit hati ini, hindarkan hati kita sekecil apapun dari hal-hal yang berbau syirik. Penyakit hati yang lain adalah nifak. Nifak ini ialah seseorang menampakkan dirinya sebagai Islam, agamis, ya, dia menampakkan kebaikan, tapi di dalam hatinya tersembunyi bahwa dia membenci Islam. Islamis, tampilannya seperti orang Islam, menampakkan kebaikan, tetapi di dalam hatinya yang menyembunyikan kekufuran, kebencian terhadap Islam. Nah, ini yang akhir-akhir ini para buzzer-buzzer itu yang menista agama, menista ulama, orang Islam. Jadi dia benci terhadap Islam. Itu nifak, itu penyakit.
Ujar orang sekarang Islamnya Islamfobia ya, Islamfobia. Nah, kada ketujuan Islam ini orang Islam sorry. Amun orang kafir, non-muslim kada ketujuan Islam, mungkin masih bisa kita pahami karena berbeda keyakinan. Tapi nang kada ketujuan Islam ini yang orang Islam kita juga. Abu-abu tuh ngarannya siapa itu. Jadi inilah yang namanya nih benci dia terhadap Islam di dalam hatinya, tapi tampilannya wujudnya seperti bersihkan itu dari penyakit hati supaya kita mendapatkan kalbun salim. Penyakit hati yang lain adalah ria. Ria ini seseorang beribadah di samping ia memang mengharapkan Allah, tapi ada harapan lain yang membonceng di belakang. Itu ria. Dan penyakit hati yang lain, apa yang disebut dengan hasad. Ujar kita dengki. Dengki hasad ini penyakit hati. Dan kalau hasad ini berlanjut ke desik ampihan, dia bermula dari penyakit jiwa, penyakit rohani, tapi bisa berdampak pada penyakit fisik. Orang menyebutnya hiri dengki. Kalau hiri masih ada positifnya. Bedanya berawal dari yang satu bermula dari kesenangan, senang melihat kawan itu mendapat nikmat rahmat dari Allah dan berusaha juga untuk mendapatkan seperti itu tanpa membenci orang yang mendapatkannya. Itu bagus, Pak. Motivasi. Iri aku melihat. Aku hendak itu juga. Tapi kalau dengki, ini sudah bermuara tidak senang orang lain mendapat nikmat rahmat dari Allah dan berusaha untuk menghindari, menggagalkan. Itu dengki, penyakit jiwa. Dan dengki ini bisa terjangkit kepada siapa saja. Kalau di kalangan pelajar, di kalangan mahasiswa, itu berprestasi. Oh, dia dapat rank yang satu. Oh, dia dapat beasiswa. Kalau ada timbul dengki, aku kadang lagi minjami buku tuh. Ini minjem buku aja dulu. Dan dia udah lulus. Nah, ini dengki. Tapi kalau iri, datangi. Kan, kayak kami jual sepeda. Kayak apa? Aku pelajari pak aku. Senang gitu. Tapi kalau iri, dengki, ini timbul macam-macam fitnah. Para pedagang bisa timbul di antara pedagang. Nang sebelah sana pindah laris benar. Timbul dengki. Ya 7.000 ente. Masuk nanti jualnya. Ya mun kucur. Timbul dengki. Dengki ini kalau tidak segera hilang, dia bisa menjadi penyakit. Penyakit fisik. Lalu dokter ngalih mencari apa. Karena sakitnya kan di garingan ini. Karena bermula dari kedengkian. Itu baik dengki itu. Tetangga beli mobil hanya seorang kan nyaman goreng. Nang tetangga tadi makan wak goreng. Seorang nang sakit. Sakitnya tuh di sini nah. Itu dengki. Nah, oleh karena itu maka pensucian jiwa ini, pada tahap itu pensucian hati ini, kita diperintahkan, bukan sekedar dianjurkan, untuk sering-sering beristighfar dan tobat kepada Allah. Makanya istighfar setiap hari kita, Rasulullah sendiri sering istighfar. Beristighfar dan bertobat kepada Allah. Astagfirullah. Itu kita lakukan. Rasulullah sehari berapa kali beristighfar. Dan kalau kita membuat satu kesalahan besar, dosa besar, segera bertobat. Tobatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya. Supaya tobat kita itu diterima oleh Allah. Dan Allah itu maha pemurah, maha pengampun, maha pemaaf. Jadi kalau kita bertobat dengan sebenar-benarnya,
kepada Allah. Istighfar setiap saat. Insya kita akan diterima oleh dengan syarat tobat nasuha itu. Pertama, ia mengakui bahwa itu adalah perbuatan salah, perbuatan dosa. Mengakui bahwa itu kesalahan, itu dosa. Yang kedua, tobat itu baru diterima. Ia menyesal atas perbuatan itu. Dan yang ketiga, dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Tidak mengulangi lagi. Nah ini yang baru diterima. Tapi kalau masih mengulangi, mengulangi lagi. Nah ini namanya tobat sambal. Istilah tobat sambal itu kita Banjar. Memang lah di lain kira kan ada tobat sambal. Pada saat lalu bertobat ke mana? Lagi kenyamanan sambal padas. Begitu pada saat aku bertobat kena makan sambal lagi ya. Suatu saat diulahkan bini anu kita hari ini jam gangan kepala bau dengan asam. Kena aja pemenukar haruan penggang kalau dijarangkan bini anu pucuk pemilih lawan ginjer. Wah, haruan pamannya baung kepala gang semol bau luar biasa banyak namanya. Suruh makan. Nah, ini sambalnya nih. Mau lah kan kini kada bersambal. Mana mencecep no, cek pemilih ini. Mana mencecep awal. Dia harus mau seorang. Mereka jarang bini semua sambal lagi. Ya, tambah tobat sambal. Tanda aja lagi. Nah, lalu yang kedua, setelah tahapan tatapur, tambahkan lagi, kalian tambahkan lagi lah. Nah, syukut. Syukut ini artinya seseorang berupaya sedekat mungkin berada di sisi Allah. Jadi setelah tadi kita membersihkan hati, jangan berdiam kita. Berupaya setiap saat untuk selalu berada di sisi Allah sehingga kita memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah. Upaya selalu menambah. Tahakut ini ulun yakin sudah sampai lakukan. Pertama, untuk kita bertahakut mendekatkan diri kepada Allah, lakukanlah sering-sering melakukan qiyamul lail. Salat tahajud. Kalau kita sering melakukan qiyamul lail, kita merasa selalu dekat dengan. Pada saat kita salat tahajud, orang sedang tidurnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam, kerjakanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga kau mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Maqaman mahmuda. Dan salat tahajud di sepertiga malam itu kita merasa dekat dengan Allah. Kenapa? Allah yang mendekati kita. Di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia menawarkan. Hai, siapa yang memohon ku kabulkan. Siapa yang meminta ku beri. Siapa yang memohon ampun ku ampun. Allah menawarkan kita. Kenapa tidak kita sambut? Pada sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Dan setiap malam juga. Sehingga orang yang sering bertahajud, dia merasa dekat dengan Allah. Dia salat di saat-saat orang sedang tidurnya. Nah ini ulun yakin sudah kita lakukan. Tinggal intensitasnya yang mungkin beda-beda. Ada yang setiap malam. Ada yang seminggu 2 kali. Ada yang seminggu sekali. Ada yang jarang-jarang. Itu kita lakukan.
lakukan. Tapi kalau kita mau pertama, sering-sering melaksanakan qiyamul lail. Yang kedua, sering-sering melakukan zikir kepada Allah. Dalam keadaan bagaimanapun. Rasulullah itu berzikir setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Dan itu diperintahkan kepada kita. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi berzikir baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan apa saja zikir kita pada Allah. Karena hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang online. Yang setiap saat bisa kita lakukan. Kalau dia offline, kita yang mematikan. Kita yang menghindari. Dan zikir ini ada dua. Ada zikir yang mutlak dan zikir yang lain. Zikir yang mutlak tadi kapan saja kita bisa berzikir, dia tidak terikat dengan tempat, dia tidak terikat dengan waktu, dia tidak terikat dengan lafaz yang diucapkan, dia tidak terikat dengan jumlah. Silahkan sebanyak-banyak. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikran katsira. Silahkan. Tapi ada zikir yang muqayyad. Zikir yang terikat dengan tempat. Zikir yang terikat dengan zikir yang terikat dengan jumlah, zikir yang terikat dengan lapas yang diucapkan. Dia terikat di situ. Seperti zikir kita bersalat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini lapas. 33, 33, 33. Aku kau aja. Kami menunggu waktu. Bisa. 200. 200 kau aja kok. Ini mukanya. Tadi sudah bunyi. Berarti tanda habis lah. Nah, pada banyak lagi nih. Kayak apa ini caranya? Ayo kita sambung lagi kapan-kapan. Demikianlah Bapak-bapak. Tapi yang intinya. Mari kita membersihkan hati kita. Menuju hati yang kalbun salim. Mari kita membersihkan nafsu kita. Menjadi nafsu yang mutmainnah. Karena itulah nanti kita bisa berhadapan dengan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada lagi manfaat harta, tidak ada lagi manfaat anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih intinya adalah nafsul mutmainnah. Dan nafsul mutmainnah ini yang akan dipanggil Allah masuk surganya Allah, jannatul na'im. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita mendapatkan hati yang bersih dan nafsu yang tenang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilaf mohon dimaafkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.